Berarti kita ke menu pembelian aja. Oh ya, sorry sebelumnya. Kalau misalnya aku nge-lag patah-patah, tolong konfirmasi, bilang aja on mic, terus bilang lanjut. Berarti kalian ke menu pembelian, habis itu ke pesanan pembelian, karena bukti transaksinya itu pesanan pembelian, kalian klik aja. Habis itu kita tulis nama pemasoknya, karena kita eh, belinya dari pemasok kan. Pemasok di situ toko, sembako, bahagia. Terus sesuai tanggal eh, transaksinya, yaitu 01/06/2022. Bang, maaf bang, boleh diulang nggak bang? Oke, ini pemasoknya dimasukin aja sesuai sama fakturnya, di transaksinya. Di sini ada kepada toko sembako bahagia. Tanggalnya di sini ada tanggal 1 Juni. Jangan tanggal kirim, tapi tanggal transaksi. Tanggal transaksinya segini, tapi nanti ngirimnya tanggal 2 Juni, kayak gitu. Udah, kalian ngetik semua ini satu-satu. Jadi tepung, protein rendah, ambil kuantitasnya 100, harganya per kilogram itu 10.000, jadi totalnya 1 juta nanti. Begitu, kalian input semuanya sampai hujan putih. Coba dilakuin dulu. Bagi yang teman-teman ketinggalan, nanti ada videonya kok, tenang aja. Ini kalian input ya, jangan sampai salah. Tolong dicek lagi kuantitasnya, harganya, terus totalnya buat nge-cross check di akhir. Oke, sampai sini dia mau ditanyain nggak? Di sini kan totalnya, subtotalnya 10.300.000. Udah sesuai ya, 10.300.000 juga. Terus buat diskonnya nggak ada, PPN 11%. Di situ udah ada PPN-nya. Terus totalnya 11.433.000. Ini udah sesuai. Kalau misalnya total di akhirnya ini sesuai, berarti kalian inputnya udah benar.
aku tungguin 2 menitan lagi ya. Kalau ada yang mau ditanya, tanya. Oke, udah belum? Lanjut ya. Belum bang. Ya, Belum bang. baca. Aman. Oke, gimana? Boleh lanjut? Lanjut ya. Di sini kita bakalan isi informasi lain-lain. Pencet yang buletan terus dalamnya I. Pencet info lainnya. Dari pencet. Ini kan kita pembelian. Otomatis alamat yang ada di sini ya alamat perusahaan kita. Karena barangnya bakalan nyampe ke alamat perusahaan kita kan. Jadi tinggal kita pilih aja di sini alamat perusahaan kita. Ada di Maps. Terus kalian klik aja. Tanggal pengirimannya ganti. Itu ada di bukti transaksinya. Tanggal kirim 2 Juni 2022. Nih, ada kan? Udah? Bang, Kalau ini kalau mau ngedit gimana bang? Tadi apa aku nggak sengaja langsung ke save. nggak sengaja ke save, ya sabar dulu buat berikutnya ya. Jadi gini, kalau misalnya udah nggak sengaja ke save, kamu ke pembelian, terus ke pesanan pembelian, WD, ya, udah kan? Nanti hasilnya pasti kayak gini. Terus ada list hijaunya, ya kan? Pencet list hijaunya. Habis itu kamu klik aja data yang kamu udah isi tadi. Terus tambahin deh, update. Habis di update, jangan lupa di save, oke? Bang, alamatnya Alamatnya ini pilih aja dari logo Maps itu. Ini alamat perusahaan kita. Tanggal kirimnya juga diganti, jangan lupa. Oke, selanjutnya kalau misalnya kalian udah ngikutin semua, bisa kalian save. Oke, selanjutnya kita balikin ke sini. Di sini ada uang muka. Jadi kita beli tadi ke toko sembako Bahagia, kita DP juga ke dia sebesar berapa? 3 juta. Gimana caranya? Kalian ke pembelian, terus ke uang muka pembelian, habis itu pilih pemasoknya. Tadi kita kan transaksi sama si toko sembako Bahagia kan.
ketik aja toko sembako bahagia. Terus buat tanggalnya, ini tanggal transaksi DP-nya 01 Juni 2022, 06 2022. Nah, untuk nomor PO-nya itu ini kita ambil aja. Nah, ini kita update buat nilainya. Uang mukanya kan ini semuanya nih. Jumlah total transaksi si tadi pas kita udah input. Tapi kan di sini cuma 3 juta doang yang kita DP. Makanya ini hapus, terus update senilai yang kita bayarin buat DP 3 juta. Nah, di situ kita ke info lainnya. Nomor fakturnya ini kan ada yang DP 0912 itu masukin ke nomor faktur. Di situ buat rekening bank itu kosongin aja. Keterangannya, keterangannya tuh uang muka atas nomor PO 0981. Jadi ini kita bayar DP 3 juta dari nilai transaksi sebelumnya. Tadi kan kita transaksi di atas beli bahan baku ke toko sembako bahagia itu sebesar 11.433.000. Nah, kita DP nih di awal 3 juta. Ini kita lagi input transaksi DP-nya. Oke, bisa dilanjut? Oke, lanjut. Bang, mau tanya. Ya, ya, kenapa? Berarti ini kan di sini ada penjabaran uang muka tuh 2.700.000 sekian terus ada PPN-nya gitu ya. Berarti kita hirauin itu langsung ke totalnya aja ya, Bang. Iya, karena apa? Karena di sini total termasuk pajak. Tapi kalau misalnya nggak dipencet, itu pasti bakal beda. 3.330. Karena di sini udah termasuk pajak, di 3 juta itu otomatis udah dihitungin sama QRAT-nya. Jadi include, mas, jadinya 3 juta. Gitu. Ya, terima kasih, Bang. Ya, sama-sama. Terus, kalau misalnya udah, kalian bisa pencet fitur proses. Terus klik pembayaran. Otomatis transaksi yang tadi kita udah record tuh ke-save sama accurate-nya. Sekarang ada di pembayaran pembelian. Kenapa? Karena tadi kan kita nge-record transaksi uang muka kan, DP. Itu kita ngeluarin duit, ya kan? Otomatis harus ada pembayaran pembeliannya, bukti keluar duit kita. Nah, di sini kalian bisa pencet dari bayarnya kan kita pakai bank. Di sini ada tuh melalui bank. Nanti kalian pilih aja di sini bank. Terus tanggal bayarnya ikutin sama bukti transaksinya 01 Juni 2022. Di sini ada. Terus buat nilai pembayarannya kalian bisa refresh. Hitung nilai pembayaran. Pencet. Nanti muncul 3 juta. Selanjutnya kalian klik info lainnya. Terus di sini karena tadi bank otomatis pakainya transfer bank. Jadi klik transfer bank di situ. Di sini soalnya sorry, di sini tuh kita pembayarannya melalui bank kan. Ada dua pilihan. Pembayaran tuh bisa melalui bank sama kas perusahaan. Tapi di faktur, di bukti transaksi itu melalui bank. Makanya di sini pilih bank dan metode pembayarannya otomatis transfer. Kalau misalnya udah, kalian bisa save, simpan. Ya, sampai sini ada mau Bang, ditanyain itu nggak? bang tadi ketika dari habis refresh mana bang? Refresh uangnya itu. Ya, siap, bentar.
Habis refresh, kamu ke info lainnya. Ini pencet, pencet ini, info lainnya. Terus metode pembayarannya ganti transfer. Udah, tanggal bayarnya pasin lagi 01/06/2022. Habis itu bisa di-save. Oke, udah. Selanjutnya kita masuk ke transaksi yang kedua, tanggal 2 Juni 2022. Di sini kita nerima pembelian barang kita dari toko sembako Bahagia yang kemarin. Kita transaksi menerima barang pembelian kita. Makanya kalian ke pembelian, terus ke penerimaan barang. Kalau misalnya udah, kalian bisa ketik aja pemasoknya masih sama, toko sembako Bahagia. Untuk tanggalnya itu 02/06/2022. Nomor terimanya itu ada di sini. Nomor penerimaan SJKM 031 321. Udah, habis itu yang coba kalian ikutin dulu. Selanjutnya kalian bisa ambil di sini. Karena kita kan ini menerima barang berdasarkan transaksi kita sebelumnya. Kita udah melakukan transaksi pesanan pembelian. Berarti ambil dari pesanan. Terus di sini bisa dicari aja. Nah, muncul nanti berapa nih? Sebentar. Di sini bakalan muncul PO 2022 06/0002. Pilih aja, ambil, terus klik lanjut. Oke. Di situ, di sini kalian cek lagi kuantitas sama nama barangnya udah sesuai atau belum. Ini udah sesuai semua karena kita menerima barang dari pesanan kita yang sebelum-sebelumnya. Itu kita terima semua pada saat 2 Juni ini. Habis itu kalau misalnya udah kayak gini, kalian klik info lainnya lagi. Di sini udah nggak ada yang harus diisi lagi, jadi bisa kalian klik simpan. Kalian udah klik simpan tadi, Chris? Sudah Bang. Belum. Udah bang. Ada yang berubah lagi nggak bang? Sebentar. Nggak ada, aman, aman. Tenang, tenang. Aman, aman. Jadi bisa kalian save aja. Udah, itu transaksi kedua di tanggal 2 Juni. Kita sekarang masuk ke transaksi ketiga, 4 Juni. 4 Bang Juni ini, berarti bang sorry bang. yuk. Bang berarti tadi nggak ada ubah gudang gitu ya bang ya? Nggak ada, aman, aman. Semua di public kok tadi. Kalian Oke dulu bang. pas. Ya. Terus di sini, di transaksi tanggal 3/4 Juni 2022, ada faktur pembelian. Artinya kalau misalnya faktur pembelian, itu kita udah ditagih dari dan atas transaksi kita sebelum-sebelumnya, transaksi pembelian kita. Nah, ini kita dapat faktur pembelian berarti udah ditagih nih sama pemasoknya. Makanya di sini kalian bisa pilih pembelian, terus ke menu faktur pembelian, terus kalian ketik pemasoknya. Di sini ada toko sembako Bahagia. Tanggalnya kalian bisa ganti jadi sesuai sama tanggal transaksi 04 Juni 2006/2022. Udah sampai di sini.
Kalau Bang. Oke, kalau misalnya udah, kalian bisa klik di sini ambil, karena ini kita ditagih atas dasar kita udah nerima barang sebelumnya dari toko sembako Bahagia. Makanya di sini ambil, kita pilih penerimaan. Karena kita ditagih karena udah nerima barangnya. Makanya klik penerimaan. Terus kalian bisa cari di sini, nanti bakal keluar nomor RI 2022 06 00002. Pilih, terus lanjutkan. Nanti bakalan hasilnya kayak gini. Totalnya 11.433. Ah, sorry bang, kok gua Sama adanya, kali. saya adanya 001 doang ya bang. Kenapa? Adanya 001 aja ya bang. 01. Coba dipilih, tapi sama nggak? RI 2022 06 001 gitu. Iya, tapi barangnya sama nggak? Bang. Sama bang. Ya udah, nggak apa-apa. Ada masalah di situ. Sama aja, nggak apa-apa. Sama-sama. Yang penting totalnya, coba kamu cek. Itu 11.433.000 kan? Iya bang. Ya, udah. Betul kok, aman. Oke. Yang lain bisa dilanjut. Kalau ada kendala, Bisa bang. ya lanjut ya. Kalau misalnya udah kayak gini semua munculnya, kan bisa ke info lainnya, karena kita mau eh, isi informasi yang ada di bukti transaksi ke dalam accurate-nya. Contohnya itu kayak nomor faktur di sini kan ada FP023. Saya salin aja FP023. Terus kita bisa bisa isi, udah itu doang yang kita bisa isi dari eh, keterangan yang ada di transaksi. Setelah itu bisa kalian save. Bang, maaf boleh lihat ke info lainnya lagi nggak? Oke, oke. Info lainnya itu ini, cuman kita ngasih keterangan buat nomor fakturnya aja. Di sini ada FP023. Makasih bang. Oke, lanjut ya. Di sini kita bakalan lanjutin ke transaksi keempat, tanggal 8 Juni 2022. Apa ini? Ini tuh pembelian bahan baku secara tunai kepada PT Utili, Utili dengan nomor faktur FP024. Rincian sebagai berikut. Ini berarti bukti transaksinya. Berarti pembelian tunai. Kalau misalnya pembelian tunai, itu dia langsung ke menu faktur pembelian. Dia nggak melalui proses pesanan pembelian sama penerimaan barang. Jadi langsung faktur pembelian. Di sini kalian bisa klik aja faktur pembelian. Terus pembelian tunai. Sorry, sorry. Tapi di sini ada PT-nya, jadi pilih aja PT Utility. PT Utility. Udah. Terus ganti tanggalnya jadi tanggal transaksinya 08 06 2022. Terus di sini kita pilih barang karena kita nggak bisa ngambil dari mana-mana nih. Ini transaksi baru. Makanya kita input barangnya manual. Di sini telur berarti 55, kuantitasnya harganya 28.000. Terus ada garam, kuantitasnya 50, harganya 10.000. Baking soda 45, harganya 10.000. Nanti bakalan totalnya itu 2.763.900 perak. Udah sama semua.
Kalau misalnya udah, kalian ke info lainnya. Jadi setiap kalian isi transaksi, otomatis kalian harus lihat info lainnya. Ada yang diisi gak dari info lainnya ini? Ada kan nomor faktur. Di sini ada FP024. Makanya kita tulis FP024. Nah, untuk tanggal pengirimannya ini kita harus ganti juga. Kalau misalnya tunai, otomatis pada saat tanggal transaksi itu juga barangnya dikirim kan. Di sini tanggal transaksinya 8 Juni. Ya, otomatis buat tanggal pengirimannya ya di 8 Juni itu juga. Makanya di sini 08 06 2022. Kalau misalnya udah bisa kalian save. Oke, bisa dilanjut? Oke, bisa dilanjut ya. Di sini kan tadi kita udah ngecatat di accurate faktur pembelian. Pembelian tunai ke PT Utility. Otomatis kita ngeluarin duit kan. Kita belum nyatet kas keluarnya nih. Berarti kita ke pembelian, terus ke pembayaran pembelian. Karena udah pasti tunai pada saat itu juga kas kita keluar. Makanya klik, terus pembayarannya ini kita pilih pemasoknya si PT Utility lagi. Nah, ini transaksi tunainya pakai kas. Jadi pilih melalui apa pembayarannya kas. Terus tanggal bayarnya berarti pada saat tanggal transaksi itu juga 08/06/2022. Di sini kan belum ada nih datanya. Sedangkan tadi kita udah ngisi transaksi faktur pembelian pakai PT Utility. Berarti kita ambil aja di sini. Kita bayar berdasarkan transaksi sebelumnya. Nah, di sini ada kan. Ini kalian pilih. Ini bisa kalian pilih guys. Terus klik lanjut. Nanti bakalan ada 2.763.900. Jangan lupa di refresh juga, hitung nilai pembayaran. Nanti muncul nilai pembayarannya 2.763.900 perak. Oke, udah sampai di sini. Terus kita lihat info lainnya. Di sini tunai udah sesuai. Jadi kalau misalkan kalian udah di sini bisa kalian save. Di sini ada yang mau ditanyain nggak? Oke, udah ya. Berarti kita masuk ke transaksi selanjutnya. Tanggal 5, tanggal 5. Nomor 5, tanggal 11 Juni 2022. Di sini itu kita mesen lagi. Makanya di sini muncul pesanan pembelian. Berarti kita ke pembelian otomatis, terus ke pesanan pembelian. Nah, di sini vendornya udah ganti pemasoknya ke toko serbaguna. Jadi kalian ketik aja toko serbaguna. Terus tanggal transaksinya di sini 11 Juni, bukan yang 14 ya, itu tanggal kirim, beda. Berarti tanggal transaksinya 11/06/2022. Selanjutnya kalian bisa ketik manual karena kita sebelumnya belum ada datanya.
jadi ketik manual buat barang-barang yang dibeli. Butter 70, harganya 75.000. Terus kalian lanjut, terus susu kental manis 44, harganya 20.000. Terus tepung protein rendah, kuantitasnya 80, harganya 10.000. Nanti totalnya jadinya 7.692.300 perak. Oke, udah sampai di sini. Bang, sebentar. Oke, ini waktu zoomnya tinggal sisa 4 menit lagi guys. Jadi kita break dulu ya. Aku buat yang baru dulu. Nanti kalian langsung join, langsung biar cepat dimulai lagi. Oke, lanjut ya. Yang lainnya open cam lagi, open cam lagi. Jangan di off cam guys. Oke, lanjut. Kalian udah sampai sini kan tadi? Dibuat transaksi yang kelima. Terus kalian Udah, ke apa? Ke info lainnya. Di sini kalian ubah alamatnya pakai alamat perusahaan karena barangnya itu bakalan dikirim ke perusahaan kita. Tanggal pengirimannya jangan lupa diubah. Di situ tanggal pengirimannya 14 Juni 2022. 14.06 2022.
Bang, maaf saya baru masuk. Ini yang diubah dari yang tadi break itu tak baru tanggal pengiriman. Ya, ya. Tadi kan udah kayak gini. Terus ke info lainnya aja. Alamatnya masukin sama tanggal pengirimannya. Tenang, tenang, nggak usah panik. Oke, terima kasih, Bang. Oke, udah sampai di sini semua. Kalian bisa save. Oke, kalau misalnya udah, kita lanjut ke transaksi nomor 6. Di sini ada transaksi tanggal 14 Juni 2022. 2022. Perusahaan menerima sebagian barang dari toko serbaguna yang pada transaksi tanggal 11 Juni 2020 2022. Ini surat jalannya. Kalau misalnya surat jalan, itu artinya apa? Artinya kita nerima barang dari transaksi pembelian kita. Transaksinya dari mana? Dari yang ini. Ini kita terima butter, susu kental manis, tepung protein rendah, tapi nggak semuanya, cuma sebagian. Kenapa? Coba aja kalian cocokin sama faktur pembelian di atas, pesanan pembelian di atas. Ini kan butter 70, sedangkan kita terimanya baru 40. Terus susu kental manis itu 44, kita terimanya baru 22. Terus tepung protein rendah di sini 80, kita terimanya 40. Jadi nanti pas kita ambil, kita kurangin kuantitasnya. Berarti kita ke pembelian, terus ke penerimaan barang, pemasoknya dimasukin sama aja kayak sebelumnya, toko, serbaguna. Tanggal transaksinya, itu kan kita nerimanya di 14.06.2022. Nomor terima SC SBG 8989. Udah. Nanti kalian bisa di sini ambil berdasarkan pesanan yang tanggal 11 tadi, makanya di sini ambil, pilih yang ini. Terus kalian lanjutkan. Oke, sampai di sini. Ada yang ketinggalan? Oke, kalau misalnya udah, kalian bisa kurangin kuantitasnya sesuai sama barang yang kita terima di tanggal 14 Juni. Di sini kan cuma 40 buat butternya. Terus susu kental manis juga cuma 22. Terus tepung protein rendah itu cuma 40. Nanti bakalan jadi kayak gini, butter 40, susu kental manis 22, tepung protein rendah 40. Terus kalian bisa klik info lainnya. Nah, di sini udah nggak ada yang kita harus isi lagi, jadi bisa kalian save. Selanjutnya, kita menerima sisa barang. Berarti yang sebelumnya kita nggak terima di 14 Juni, itu kita terima di 17 Juni. Di sini surat jalan, berarti kita menerima barang pembelian kita. Sebesar apa ya sisanya? Berarti butter 30, susu kental manis 22, tepung protein 40. Jadi bisa kalian ke pembelian, terus ke penerimaan barang, masukin nama pemasoknya, toko serbaguna, di situ tanggal transaksinya jangan lupa 17.06.2022. Nomor terimanya SC SBG 9129.
Udah. Habis itu kalian ambil berdasarkan pesanan yang tanggal 11 tadi. Karena masih ada sisa kan di pesanan itu. Makanya ambilnya dari pesanan. Jangan kalian ketik satu-satu buat barang yang diterimanya. Jadi ambil, klik pesanan, terus pilih di sini. Nah ini sisanya. Jadi langsung ambil aja semua. Lanjutkan. Jadi nanti butter 30, susu kental manis 22, tepung protein rendah 40. Udah sesuai. Kita klik info lainnya. Nah, tanggal pengirimannya jangan lupa diganti juga. Karena ini masih mengikuti tanggal pengiriman yang sebelumnya. Ini kita ganti jadi 17 Juni 2022. Karena kita karena kita nerimanya buat barang sisa barang ini ya di tanggal 17 Juni, bukan tanggal 14. Terus kalian bisa simpan. Ya, udah sampai di sini. Kita lanjut ke transaksi ke-8. Transaksi ke-8 ini kita nerima tagihan atas barang yang kita udah terima tadi dari tanggal transaksi pembelian 11 Juni. Kita nerima barang 2 kali siklus kan, di tanggal 14 sama 17. Nah ini kita ditagih nih sama si toko serbaguna pakai faktur pembelian. Makanya di sini kita ke pembelian, terus ke faktur pembelian, ketik nama pemasoknya, toko serbaguna, tanggal transaksinya kita sesuaikan juga. Di sini kita ditagihnya itu 20 Juni 2022. Jangan ketik, kita ambil. Karena kita sebelumnya ada transaksi terkait ini. Yaitu bagaimana terakhirnya, bukan pesanan lagi. Karena pesanan itu udah diambil di penerimaan. Sedangkan penerimaan ini belum diambil kan. Berarti kita ambilnya datanya bukan dari pesanan, tapi dari penerimaan. Hanya klik penerimaan, terus kalian bisa cari di sini. Sebentar, ini harus di Assalamualaikum, Rafif baru salam ya. dan semuanya. Duh, baru nyampe rumah. Udah lanjut aja. Udah Ya, nyampe mana ini? udah sampai transaksi ke-8 kan? Oh, ini ya pembelian ya. Ya, Bang. Betul. Oke, lanjutin aja. Jadi lanjutin ya, Bang. Tadi kita kan mau ambil dari mana? Dari pesanan. Pesanannya ada 2 ya. Sorry, dari penerimaan. Karena sebelumnya kita nerima. Makanya di sini ambil berdasarkan apa? Coba kalian lihat di modulnya. Di situ kan semua ya. Kita ditagih atas semua barang pembelian kita. Di situ 70 buat butter, susu kental manis 44, tepung protein 80. Berarti ini kalian pilih semua. Ini kalian pilih dulu yang eh, SJ SBG 9129, lanjut, terus kalian ambil lagi, terus ke penerimaan karena barangnya udah diterima, yang SJ SBG 8989, ambil, lanjutkan. Jadi nanti totalnya bakalan sama kayak faktur. 7.692.300. Di sini ada mau ditanyain? Kenapa kita nggak ngambilnya cuma sekali doang? Dari kayak ambil, terus penerimaan, ya ambil aja sekali. Karena kan kita nerimanya tadi 2 kali. Dan itu di hari yang berbeda. Tanggal 14 sama 17. Dan buat tanda terima atau nomor penerimanya itu juga berbeda kan. Makanya kita ambilnya 2 kali datanya.
Di sini kalian klik info lainnya. Terus di sini ada nomor faktur. Kalian bisa pindahin datanya dari bukti transaksi ke Accurate SBG 224324. Oke, sampai sini ada mau ditanya nggak sebelum kita lanjut? Kamu ambil aja ke penerimaan. Udah, Ya, terus ke penerimaan. Ah, ya penerimaan. Ambil tuh yang eh, si belakangnya 9129. Ambil oh itu, maaf itu udah bang, udah diambil semua. Terus pas di save nggak bisa. Error. tulisannya. Eh, bentar. Coba boleh lihat tanggalnya nggak bang? Tanggalnya itu 20. 20. Terus yang tadi kan setelah ini kan ke info lainnya kan. Misalnya ini. Ini nomor faktur, belum isi nomor faktur ya kamu? Nomor fakturnya SBG 224324 kan ya? Udah, juga Tanggal fakturnya fakturnya update ya. Misalnya tanggal fakturnya itu ngikutin tanggal transaksi. Tanggal transaksinya kan 20.06 2020. 2022. Ah, Nanti 20.06.22 oke. juga. Coba di Oke. set. Terus tanggal pengirimannya 40. Kalau masih error, Bentar bang, coba disimpan dulu. Tidak dapat karena tersimpan sebelumnya. berarti udah di save. Coba lihat list hijau. Gimana bang? Coba lihat kamu lihat list hijau. Ini kan di transaksi Ah, transaksi yang gini klik. ah, Di situ ada juga yang transaksi buat tanggal 20 Juni. ada Nah, yang tuh. tapi statusnya belum lunas. Yang lunas. Jadi udah di input itu berarti. Oh itu udah berarti. Oke, lanjut ya. Oke, di sini kita masuk ke transaksi 9 penjualan tunai tadi. Berarti kalian ke pembelian, terus ke faktur pembelian, terus pemasoknya bisa kalian tulis pembelian tunai. Terus buat tanggal transaksinya nyesuaiin lagi 23.06.2022. Udah, nah di sini harus kita ketik lagi manual satu-satu karena kita belum punya datanya nih buat transaksi ini. Jadi manual ketiknya garam 30, harganya 10.000, baking powder 26, harganya 10.000, bikin putih
Oke, nanti hasilnya itu 854.700 perak. Sama semua. Sama Bang. Nah, berarti nanti cek info lainnya. Bang, sebentar bang. Kenapa? Sebentar. Lanjut bang. Ya, ini kalian bisa klik info lainnya. Terus di sini kan ada nomor faktur. Kita pindahin ke accurate-nya. INF 129832. Udah sampai di sini. Kalau misalnya udah, kalian bisa proses di sini pembayaran. Karena tadi tuh kita baru nyatet transaksi eh, buat pembeliannya doang, faktur pembelian. Tapi buat uangnya keluar, kita harus nyatet ke pembayaran. Makanya klik proses pembayaran. Tanggal pengirimannya nggak usah diubah Bang. Nggak usah, itu udah ngikutin tanggal transaksi kan, 23. Bukannya 53 tadi ya? Itu tanggal pengiriman. Sebentar. Oh iya, betul. Ini jangan lupa diubah ya guys. Gimana caranya kalau misalnya udah terlanjur ke save, aduh, ubahnya gimana nih? Berarti kalian ke pembelian, terus ke faktur pembelian aja lagi, klik list hijaunya di sini. Di situ ada kan transaksi tanggal 23 pembelian tunai pemasoknya. Kalian pilih, nanti bakalan keluar kayak gini datanya. Terus kalian ke info lainnya lagi, di sini ubah buat info pengirimannya. Tanggalnya sama kayak tanggal transaksi 23/06/2022. Bang, ulang bang, caranya gimana bang? Caranya gini, belajar membetulkan data yang salah. Jadi kalian ke pembelian, tadi kan salah inputnya faktur pembelian kan. Terus kalian ya udah balik lagi ke situ. Pembelian, faktur pembelian, terus ada list hijau kan, dekat setting. Itu ada hijau-hijau. Klik, nanti hasilnya kayak gini. Terus tadi datanya yang salah yang mana? Yang tanggal 23 Juni 2022. Pemasoknya pembelian tunai kan. Klik deh. Udah kan, jadinya nanti kayak gini. Info lainnya, tadi kan salah di info pengiriman. Makanya klik di sini, tanggal pengiriman, ganti sama 23 Juni 2022. Terus kalian simpan. Tuh, cara benerinnya. Ya udah, udah ya. Selanjutnya disimpan jangan lupa. Habis itu tadi kan proses. Atau ada yang keskip dari proses itu. Munculnya kayak gini kan tadi. Ya sampai sini accurate-nya udah kayak gini nggak? Atau masih ketinggalan? Oh, belum belum. Udah bang. Ya lanjut ya. Ini kan dia bayar buat Bang, belum bang. Sebentar, sebentar. Lanjut bang. di sini kan kita ngebayar transaksi
tunai ini ternyata melalui bank. Di sini keterangannya. Makanya pilih pembayaran melalui bank. Buat nilai pembayarannya jangan lupa di refresh. Hitung nilai pembayaran. Tanggal bayarnya kita ikutin tanggal transaksinya. Tanggal 23/06/2023. 2022. 23/06/2022. Udah, terus kita ke info lainnya. Di sini jangan tunai karena kita bayarnya pakai bank, otomatis transfer bank. Habis itu kalau misalnya udah semua bisa kalian simpan. Ya kalau udah kita ke transaksi selanjutnya. Nomor 10, tanggal 24 Juni 2022. Di sini itu kita perusahaan membayar sebagian tagihan dari toko serbaguna pada tanggal 20 Juni 2022 dengan nomor faktur SBG 224324. Jadi ini bayar tagihan, bayar utang di tanggal 20 Juni 2022. 2022. Gimana caranya? Kalian bisa ke pembelian, terus pembayaran pembelian, karena kita mau bayar nih, pembayaran pemasok. Kalau udah, kita ketik pemasoknya siapa nih, kita mau bayar ke siapa, toko serbaguna kan. Nah, di sini toko serbaguna, melalui apa kita bayarnya, di sini ada keterangan bank, berarti kita pilih bank. Terus tanggal transaksinya itu 24/06/2022. Ya, di sini terus kalian ambil karena ini fakturnya udah terbit. Jadi ambil dari faktur, tanggal faktur ini 20/06/2022. SBG 4322422, SBG 224324. Kalian ambil aja. Bentar, nggak bisa diambil. Nah, ini ambil, lanjutkan. Udah. Terus jangan lupa, ini kan kita nggak bayar semua. Betul. Ini bisa kalian hapus. Pilih dulu. Ini kalian klik. Terus kalian hapus. Juga kita nggak bayar semua. Nggak bayar 7.692.300. Nggak cuma bayar 4 juta doang dari utang itu. Jadi ya kalian ketik 4 juta bayarnya. Terutang 7.692.300. Bayarnya cuma 4 juta. Jadi kalian klik lanjut. Kalau misalnya udah, jangan lupa refresh. Hitung nilai pembayaran. Udah, sampai di sini. Klik info lainnya. Karena tadi kita bayar utangnya pakai bank, otomatis bukan tunai kan? Transfer bank, diganti transfer bank. Terus kalian simpan. Udah selesai untuk transaksi pembeliannya. Untuk pertemuan 3 ini kita cuma sampai transaksi pembelian. Sekarang kita mau download laporan keuangannya dulu. Kita mau nyocokin. Kalian udah benar atau enggak inputnya. Jadi kalian ke menu daftar laporan aja. Terus ke daftar laporan. Terus ke info kontrol. Terus pilih pertanggalnya itu 31/06/2022. Terus nanti kalian tampilkan balance-nya segini, 194.770.833 perak. Sama nggak? Sorry, ini di bawah. Balance-nya 258.710.133 perak. Yang beda nggak sejauh ini? Sama semua?
Saya sama Bang. Oke, yang lain kalau misalnya ada yang beda, coba bilang dari sekarang nih, dari Zoom ini. Bang, gue beda bang. Oke, nanti kita di luar kelas aja yang mainnya. Salahnya di mana? Nanti bakalan didata ya di grup. Oke, sekian untuk materi. Aku kembaliin ke Mem Ayu. Oke, Kak Rafif, terima kasih. Udah sama semua berarti laporannya ya. Ada tadi satu ya, yang masih nggak sama. Eh, ngomong-ngomong, ini pengumpulannya kita udah bikin GCR atau belum, Kak? Belum, Mem. Suara saya kedengeran nggak? Beneran, Suara Mem. saya kedengeran? Oh, Beneran. kedengeran. Kita ada bikin GCR nggak? Belum, Mem. Nanti saya buat ngumpulin. Kita pakai GCR aja kali ya. Febiola sih belum buka lagi. Suka Febiola sekarang. Mem, saya. Pakai GCR aja ya. Untuk kan kalian masih save bukti aktivitas tuh yang laporan kemarin tuh lah. Bukti laporan yang minggu-minggu kemarin atau udah di ini ya, di-upload ya? Belum ya, Kak ya? Belum, Mem. Itu nanti itu nanti kalian simpan dulu jangan dihapus ya. Jadi bukti sesi 2, bukti sesi 3 hari ini itu disimpan dulu di komputer atau di laptop masing-masing. Nanti kita bikinkan GCR dulu, kemudian kita buatkan per sesinya dulu gitu ya. Bukti aktivitas sesi 1 dan bukti aktivitas sesi 2. Nanti kalau udah ada diinfokan terus nanti kalian upload aja di situ. Gitu, pakai GCR aja ya, Kak. Terus nah mengenai kita kan ada eh, pengumuman WFA gitu ya, tanggal 16, 17 kebetulan kita nggak masuk di situ. Terus tanggal 25, 26, 27, 28. Nah, kan kita kan kenanya di hari Kamisnya tanggal 26 ya. 26 Maret itu kita ada kelas online gitu kan di WFA katanya. Nah, jadi itu supaya kita nggak perlu adakan kelas pada tanggal 26 Maret, bagaimana kalau kita cari satu waktu online juga gitu ya. Satu waktu di minggu depan gitu ya. Nanti kesepakatan kelas aja. Jadi untuk nutupin yang kelas tanggal 26 Maret yang harusnya online itu. Nah, jadi tanggal 26 tuh aman gitu ya, liburannya nggak diganggu dengan Zoom-Zoom belajar gitu. Gimana Kak Rafif dan Pak Komti, setuju nggak? Setuju sih, Mem. Nanti kita bahas lagi sama yang lain. Nanti berarti antara tanggal 9 sampai tanggal 13-nya gitu ya, kapan ada waktu yang kosong, mungkin sekitar 1,5 atau 2 jam gitu ya. Nah, itu kita kumpul Zoom. Tapi diomongin di grup aja takutnya nanti jadwal Kak Rafifnya nggak bisa gitu ya. Atau mungkin kalau saya sih gampang sih kalau cuma Zoom doang mah bisa. Jadi nggak perlu jadwal saya bisanya kapan ya. Kak Rafifnya sih gitu. Takutnya Kak Rafifnya nanti kalian bisa, Kak Rafifnya lagi ada kelas gitu kan. Nah, jadi diomongin dulu aja tuh di grup ya, gitu aja ya Kak ya. Jadi biar tanggal 26-nya kita nggak usah online, kita udah ada tabungan gitu. Jadi di KP-in lah, KP-in dipercepat gitu. Iya. Oke, di foto foto dulu yuk. Mana nih masih ada yang apa tadi udah foto ya? Tadi saya belum ada loh. Hmm. Foto dulu yuk. Buka kamera dulu. Jadi kita tunggu infonya sampai besok lah ya, sampai hari Sabtu ya. Misal mau hari apa? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kamis, Jumat udah hawa-hawa itu mah. Mungkin ya antara Senin, Selasa, Rabu lah. Walaupun Kamis, Jumat masih masuk sih. Siapa yang mau foto? Komtinya mana? Itu Mm-mm. udah saya foto. Oke, nanti di-share di grup ya. Ada yang nggak hadir nggak hari ini? 24 berarti 22 ya. Tapi ini ada yang satu Zoom berdua nih, berarti berapa orang ini yang hadir? 23. Ini itu Aura berdua atau temennya bukan kelas lain? Bukan kelas ini. Dia join Zoom juga, Bu.
Oh, kelas kita juga sama. Berarti berdua ya. Aura dengan siapa itu? Lady, Bu. Oh, tapi kalian kerjaannya sendiri-sendiri apa barengan ini? Tadi Bareng-bareng di kelas, Bu. Bareng di pakai laptop kelas. sendiri, kenapa nggak pakai Zoom-nya masing-masing sih? Pakai Zoom masing-masing kok, Bu. Cuma Lady Mana yang sih? ini Oh, ada lagi Lady lagi barengan. Kamu yang mana sih? di kelas. Itu Aura. Oh, ini. Oke. Tapi deketan gitu ya. Kirain saya satu Zoom berdua. Oke. Oke, terima kasih ya. Kita ketemu lagi di hari KP mungkin ya. Mungkin kalau sebelum Kamis berarti kan di hari KP sama di KP. Atau bisa juga opsinya gini Kak Rafif. Kamis dibikin 2 sesi gitu juga bisa sih. Jadi nggak harus nyari waktu lagi. Udah Bu, Kamis bikin 2 aja atau materinya di agak cepetin dikit gitu. Jadi selesainya nggak sampai jam 7-an. Itu bisa juga sih. Nah, nanti tergantung aja kalian ada nggak waktunya. Kalau waktunya susah paling gitu opsinya. Tetap Kamis jam 4 bisa mulainya dimajuin atau selesainya dimundurin atau kalau memang materinya udah ke cover ya nggak usah dimaju mundurin dah dengan waktu yang sama tapi itu mencakup 2 sesi materi gitu. Oke, terima kasih semuanya, jaga kesehatan, banyak yang lagi musim sakit ya, cuaca lagi banyak sering hujan. Oke, terima kasih ya, selamat sore semuanya, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dua-dua